Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi berkumpul dalam satu waktu di mana kita sama-sama akan merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan setiap rahasia firman-Mu supaya kami mengerti dan kami melakukannya seturut dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita ada lagi bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan untuk malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan menjadi ayat untuk kita mendasari firman Tuhan malam hari ini dalam Ayub pasal yang terakhir, pasal ke-42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti bahwa pasal 42 dari Ayub ini adalah pasal yang terakhir, ya, di mana kita boleh membaca pasal-pasal yang sebelumnya, bagaimana dikatakan dari awal Allah itu memberikan satu julukan kepada Ayub. Dikatakan bahwa Ayub itu adalah hambaku yang saleh. Ya, dikatakan di sini dalam Ayub 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, kita lihat di sini bagaimana Ayub ini punya satu penilaian yang luar biasa di mata Tuhan, sehingga dikatakan dia adalah hamba Allah yang saleh, yang jujur, dan Allah sangat berkenan kepadanya. Oleh sebab itu dikatakan pada Ayub pasal 42 ayat 2, di akhir daripada pasal Ayub ini dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana proses yang Ayub lewati dalam kehidupannya, sekalipun dia orang yang saleh, orang yang benar, orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tetapi melewati satu kondisi, satu masa di mana ujian-ujian harus dilewati. Nah, kita tahu bersama kalau di akhir ayat pasal 42 dikatakan, aku tahu. Siapa yang berkata demikian? Ayub. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau menghadapi segala sesuatu dalam setiap pergumulannya, Ayub selalu berusaha. Ayub percaya bahwa setiap ujian yang dia lalui, baik dalam harta benda, baik dalam keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya, dikatakan itu semua membuat Ayub mengerti untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga dari mulut bibirnya tidak ada ucapan-ucapan yang membuat dia menjadi terpuruk, menjadi kecewa, menjadi patah semangat. Karena dia percaya, dikatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap proses dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, Allah pun ingin untuk kita selalu berpaut hanya kepada Dia. Sekalipun ujian, tantangan, pencobaan itu datang, dan Allah izinkan supaya kita pun
belajar untuk menjadi kuat, untuk menjadi kokoh di dalam Dia, dan percaya bahwa apa yang Allah kerjakan untuk membuat saudara dan saya semakin kuat di dalam iman. Dan kita percaya bahwa semua akhirnya tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita melihat cerita Ayub ini, rasanya tidak ada sampai hari ini orang yang seperti Ayub. Ya, pastinya kalau sudah melewati berbagai macam hal, berbagai macam persoalan, tantangan, pergumulan, seringkali manusia menjadi menyerah. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, yang berkata, Tuhan tidak sanggup menolong saya. Tuhan tidak ada. Buktinya saya tetap ada dalam setiap pergumulan yang tidak pernah berhenti. Bahkan sepertinya pergumulan itu membawa penderitaan yang begitu berkepanjangan. Kecewa, putus asa, patah semangat. Sebab apapun yang dihadapi sepertinya itu lebih besar dari Tuhan yang dia sembah. Makanya hari-hari ini banyak orang yang murtad, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu beratnya pergumulan hidup, begitu bertubi-tubinya masalah yang dihadapi, baik dalam keluarga, dalam bermasyarakat, maupun diri sendiri. Ayub dalam segala keadaannya, Tuhan percayakan harta benda, tapi itu habis. Keluarganya pun Tuhan izinkan habis. Bahkan dirinya sendiri pun dikatakan terakhir dirinya itu benar-benar ditimpa dengan penyakit yang sampai hari ini mungkin tidak ada orang yang bisa seperti Ayub. Ya. Apalagi yang diharapkan, apalagi yang dia bisa andalkan, segalanya sudah tidak ada pada dia. Bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia dan tidak lagi bisa melihat dia dalam segala keberadaannya yang dahulu, karena sangat-sangat menderitanya Ayub. Itu Tuhan izinkan, itu Tuhan lakukan kepada Ayub, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan Tuhan tidak sayang, namun Tuhan mau melihat sampai seberapa jauh kasihnya Ayub kepada dia. Dan pada akhirnya dia berkata, aku tahu bahwa engkau atau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita buka dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Kalau kita baca sebelum ayatnya ya, kita tahu bagaimana sikap-sikap yang seringkali dikuasai oleh keinginan daging, keinginan duniawi, yang semuanya itu akan membawa kepada kebinasaan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun Allah ingin selalu memberikan yang terbaik. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, kita lihat di sini bahwa hari-hari ini kita perlu hikmat Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Supaya apa? Kita mengerti bahwa Allah menginginkan supaya kita boleh dan tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Ayub yang ke-42 tadi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan ayat yang kelima dikatakan dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau.
Dan biarlah saudaraku, mata kita tetap memandang kepada Tuhan, tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah proses yang kita jalani, di tengah-tengah ujian yang kita harus lewati, percayalah, tidak ada rencana Allah yang gagal. Allah akan memberikan yang terbaik. Supaya apa? Kita mengerti bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada satu ungkapan di sini yang saya catat. Penundaan dari Allah bukan artinya sebuah penolakan. Sebaliknya, Allah menyimpannya untuk waktu yang terbaik. Jalani prosesnya dan nantikan hasilnya. Karena waktu-waktu penantian dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetaplah kuat, tetaplah bertahan, tetaplah kita seperti Ayub. Sekalipun dalam penderitaannya, dia tetap selalu memuji, memuliakan Tuhan. Dan biar kita belajar hanya berserah dan berserah kepada Tuhan. Supaya kita boleh melihat pertolongan Allah yang luar biasa dinyatakan. Supaya kita boleh lihat lagi bahwa tidak pernah ada rencana Allah yang gagal dalam kehidupan kita semua. Dia pasti menggenapinya, dia pasti memberikannya, dan di akhir dari segala sesuatunya kita hanya bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih. Inilah hasil yang selama ini kita nantikan, yaitu selalu berserah kepada Tuhan dan mendapatkan hasil akhirnya, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Inilah yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami dapat bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu. Biar Engkau terus bekerja memeteraikan firman-Mu supaya kami melakukannya dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah